terutama dalam hati kami Tuhan. Yesusku, Kau tak indah, selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan, untuk Yesusku. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau tak indah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan, kami sembahkan semua untuk Engkau Yesusku. Kau tak indah, selamanya ku. Sekali lagi katakan, ku bawa hatiku Tuhan, hanya Engkau hidup. Selamanya Engkau terindah Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Rindu kami Tuhan, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sembah Dia, mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Sembah dengan segenap hatimu. Inilah persembahan kami ya Tuhan, persembahan kami beri yang terbaik Tuhan. Kami beri bagi Engkau, Yesus.
ya Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus di tahta suci-Mu. Kami menyembah, memuji sanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Mari saya undang bagi berdiri semua, nyatakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kami megahkan Engkau Tuhan. Allah yang kudus di tahta suci-Mu. Kami bersuka Tuhan di tahta suci-Mu Tuhan. Kami datang menghadap menyembah-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau kan kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Dengan bersama umat-Mu tempat ini, kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih ya Tuhan, buat kebesaran-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Per pagi hari ini Tuhan, Kamu berikan kami sukacita yang melimpah daripada surgawi Tuhan, sehingga kami mau melompat bersyukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pagi semua. Boleh lihat kanan kirinya, kasih senyuman, kasih kata-kata yang membangun. Kamu cantik hari ini, kamu hari ini bersemangat. Kita semua siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Dengan sukacita, dengan bersyukur kita mau datang ke hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
suara jemaat buat ini mana? Sebab Ia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. tambah lagi bersyukur pada Tuhan, kasih setianya. Lebih lagi ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Kamu bersyukur karena Dia besar dan maha mulia, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Umat Tuhan di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Biar Dia mencurahkan berkat-Nya lebih bagi setiap kita. Kasih-Nya tercurah bagi setiap kita. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tangan sama-sama, angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Gerakan kaki, buka kaki kanan. Dengan segenap hati kita muji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena apa? Roh-Mu ada dalamku. Amin. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lebih lagi katakan, kau terbesar, kau terbesar
bilang sama kanan kirinya, aku penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kalau tidak, kita tidak bisa sampai di sini. Kita dikasih karunia lebih lagi. Kita yang sudah mengenal Dia, kita boleh memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan kita. Tuhan yang sudah menjadikan kita, menciptakan kita sempurna adanya. Tuhan yang sudah merancangkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dasar kita boleh menanggapi dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang terbuka untuk Dia. Dia boleh berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan penuhi hati kami dengan kerinduan untuk selalu dekat dengan Engkau. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. Katakan kerinduan kita sama-sama. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku
ada roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh mencerminkan Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Pribadi-Mu yang nyata dalam kehidupan kami itu boleh terpancar keluar Tuhan. Lewat sikap kami Tuhan. Lewat kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Kami mencerminkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Ini waktunya Tuhan kami duduk diam dengar firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami. Roh-Mu memberikan pengertian lebih dalam bagi setiap kami. Agar kami boleh menerima pesan yang Kau sampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik semua. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan dekat dengan kita. Sebelumnya saya pengen kasih video klipnya, udah siap belum ya si Boy? Video klip. Ini film Deal.
karena puma itu takut, tapi karena ada papa angkatnya yang hadir. Sama Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan dekat dalam kehidupan kita, Tuhan itu mampu mengubah keputusasaan menjadi kehidupan yang tidak sia-sia. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, percaya nggak bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita? Percaya nggak bahwa Tuhan itu dekat dengan kita? Kadang-kadang kita berpikir gini, ada Tuhan, nggak ada Tuhan sama aja. Saya sih nggak yakin, saya percaya banget kalau ada Tuhan itu pasti berbeda. Kalau ada Tuhan itu pasti ada suatu hal yang benar-benar buat kita benar-benar berbeda dengan lainnya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya seekor beruang aja mau mati-matian membela anaknya, apalagi Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, kalau ditanya bersediakah Tuhan menolong umatnya, saya yakin Tuhan bukan hanya bersedia menyertai dan menolong umatnya, lebih daripada itu adalah merupakan keinginan Tuhan untuk menjalin relasi dan tinggal dekat dengan umatnya. Nah masalahnya yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa Tuhan hadir. Bapak Ibu percayalah, kalau Tuhan hadir kita nggak bakal pernah ngalamin keputusasaan. Kita nggak bakal ngalamin kesepian. Tapi masalahnya kita tuh lebih kerasa kalau setan tuh hadir dalam kehidupan kita daripada Tuhan. Bener ya? Kita bisa ngomong gini, bulu kuduk saya naik, bukan Tuhan yang hadir tapi setan yang hadir, kita ngomongnya begitu. Kita lebih gampang ngerasain hadirat setan daripada hadirat Tuhan. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar dekat dengan kita. Tuhan itu benar-benar kalau Tuhan duduk di samping kita sekarang ini, Bapak Ibu ngerasain apa enggak? Sama seperti ada orang di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, Bapak Ibu ngerasain enggak? Nah seharusnya kita ngerasain kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi Tuhan tuh bukan cuma bersedia, tapi Tuhan tuh pengen banget dekat-dekat dengan kita. Bukan untuk satu tujuan untuk kepentingan Tuhan, tapi Tuhan benar-benar gini, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pengen kita tuh mengalamin apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan tuh mau benar-benar, keberadaan Tuhan itu benar-benar membawa satu dampak yang baik dalam kehidupan kita. Bukan, jangan pernah berpikir gini ya, Tuhan dekat dengan kita, Tuhan tuh punya maunya dengan kita. Saya pengen kasih tahu gini, Bapak Ibu, saya percaya begini, tanpa kita, Tuhan itu gak pernah salah, Tuhan tuh gak pernah gagal, Tuhan gak pernah kesepian. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, tanpa kita, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, kok mau sih Tuhan dekat-dekat dengan kita? Saya percaya karena Tuhan pengen nolong kita. Saya percaya karena Tuhan pengen bawa kita untuk masuk kepada dimensi-dimensi yang lebih baik, kepada dimensi-dimensi pertumbuhan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Nah kita belajar dari Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6 ya. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milik-Ku, kamu akan menjadi kerajaan iman dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, sebelum zaman-zaman penciptaan kita itu dekat dengan Tuhan. Sebelum kita diutus di dunia, sebelum kita lahir di tengah-tengah dunia, kita dekat dengan Tuhan. Nah, ketika Adam itu diciptakan di tengah-tengah dunia, dosa membuat Adam itu terpisah daripada Tuhan. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam itu melarikan diri, menyembunyikan diri. Tapi Tuhan yang punya keinginan untuk mencari manusia. Bapak Ibu, kalau kita lagi dosa, percayalah, enggak ada yang mau cari Tuhan. Kita malu datang kepada Tuhan. Bahkan kita pun malu ke gereja. Nah, tapi Tuhan punya kasih yang besar, punya anugerah yang besar. Tuhan mendatangi Adam dan Hawa. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 9 dikatakan gini, Tuhan Allah memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, pertanyaan, perkataan Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Di mana kita sekarang ini?
Masih dekat nggak kita sama Tuhan atau kita memang sudah menjauhkan diri kita daripada Tuhan? Tuhan mau kita dekat-dekat dengan Tuhan. Kenapa kalau Tuhan mau kita dekat-dekat dengan Tuhan? Salah satunya Tuhan tuh benar-benar pengen jaga kita, Tuhan pengen lindungi kita, Tuhan pengen pelihara kita, Tuhan pengen benar-benar dalam kehidupan kita tuh dijauhkan dari segala macam kejahatan-kejahatan dunia yang sedang merajalela akhir-akhir ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itu kerinduan Tuhan, itu keinginan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 7 dikatakan ini, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tuhan tuh benar-benar dekat, pengen dekat dengan kita. Enggak ada maksud-maksud, enggak ada tujuan apapun juga. Kalau manusia mungkin ada yang dekat-dekat dengan kita. Maksud-maksud tertentu, punya tujuan-tujuan tertentu. Tapi percayalah, Tuhan dekat dengan kita dan Tuhan pengen dekat sama kita. Tuhan gak punya tujuan apa-apa. Dia pengen kita hidup maksimal. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 ini dikatakan gini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena kerinduan Tuhan, karena keinginan Tuhan, Tuhan tuh buat berbagai cara, tula-tula yang Tuhan berikan untuk orang-orang Mesir, Firaun waktu itu berserta rakyat-rakyatnya. Dibuat tula-tula itu Tuhan pengen bawa orang-orang Israel kembali kepada tanah perjanjian. Nah makanya terus dikatakan gini, apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bapak Ibu percaya nggak percaya, dalam kehidupan kita banyak situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan jahat sama kita, tapi Tuhan sedang menciptakan satu situasi dalam kehidupan kita supaya kita sadar bahwa situasi-situasi itu sedang membawa kita, mengiring kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita komplain, kita marah. Saya ngomong gini, Tuhan tuh baik banget. Kenapa Tuhan gak buat kepada orang-orang Israel? Kenapa Tuhan buat, dikatakan gini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Semata-mata supaya orang-orang Mesir tuh membebaskan, melepaskan orang-orang Israel kembali mendekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatiin ayat berikutnya dikatakan ini. Dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali. Bapak Ibu ini bukan burung emprit. Bukan burung gereja. Artinya kalau Tuhan benar-benar, kalau Tuhan pengen bawa kita, kalau Tuhan pengen ajak kita mendekat. Bukan sekedar dekat dan kita dicuekin gitu aja. Tapi dikatakan gini. Aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali. Dan dikatakan gini, dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu perhatiin. Panggilan kepada Tuhan itu bukan untuk diberkatin. Bukan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Itu cuman bagian upah yang kita akan alami dalam kehidupan. Tapi itu bukan tujuan. Nah banyak orang tuh salah konsep, salah persepsi. Orang berpikir gini, kalau saya gak ke gereja, saya tuh gak diberkati Tuhan. Kalau saya tuh gak doa, saya tuh gak diberkati Tuhan. Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu banyak doa. Pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu gak kerja, Bapak Ibu tetap gak diberkatin Tuhan. Kalau Bapak Ibu gak percaya, Bapak Ibu boleh buktiin yang punya usaha. Doa aja terus. Bukan saya gak percaya kuasa doa, bukan. Bisa aja sih Tuhan kirimin bermiliar-miliar mendadak depan kita. Masalahnya Bapak Ibu ketika mendadak miliaran itu datang dalam kehidupan kita, kita tuh mati mendadak juga. Percuma kan? Loh ya dong, percuma. Nah maka saya katakan gini, saya bukan ngomong gak ada kuasa dalam doa, tapi Tuhan pengen benar-benar gini, membawa kita dekat sama Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah-ibadah kita, doa-doa kita itu benar-benar gak membawa kita tuh dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tuh mau benar-benar kita tuh mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai segala perkara itu benar-benar menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita kecewa, kita marah, kita kesel. Ya kan akhirnya kita ngomong ini, ikut Tuhan moyung. Ikut Tuhan gak ada hasil. Enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan pengen kita dekat. Nah maka dikatakan, dan membawa kamu kepadaku. Jadi saya benar-benar rindu, ya kan seperti seorang papa itu rindu anak-anaknya dekat dengan orang tuanya. Nah sama, Bapak kita di surga juga pengen banget kita tuh dekat dengan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara ingat ibadah-ibadah kita, mau dikesan, mau ibadah pagi, ibadah sore, setiap ibadah-ibadah kita, doa kita harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah ketika kita dekat sama Tuhan itulah kita akan mengalami
anugerahnya. Kita akan mengalami kelimpahannya. Nah Bapak Ibu, kita pengen belajar gimana caranya supaya kita dekat dengan Tuhan. Ya kan, gimana caranya kita bisa memiliki relasi dengan Tuhan. Nah relasi yang akrab dengan Tuhan adalah karena yang pertama itu inisiatif Tuhan. Bapak Ibu, ini inisiatif Tuhan. Yang saya katakan tadi, manusia itu jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, percayalah, kita jarang sekali mau datang sama Tuhan. Kita ketemu manusia aja kita malu waktu jatuh dalam dosa. Benar ya? Misalnya saya mencuri nih barangnya Pak Edi, polpen lah taruhlah. Besok saya ketemu Pak Edi itu saya malu. Gara-gara saya berdosa sama dia. Sama kayak juga dengan Tuhan. Tapi Tuhan berinisiatif. Nah dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 4 dikatakan gini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu, aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini inisiatif Tuhan. Ini keinginan Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Kalau Tuhan cuma membiarkan kita, saya percaya semua kita yang berdosa itu gak bakal mau datang sama Tuhan. Alkitab jelas kok, dikatakan gini, dosa-dosa kita lah yang memisahkan kita dari Tuhan. Jadi gak mungkin kita datang sama Tuhan. Nah yang saya katakan tadi seperti Adam dan Hawa tadi. Tuhan itu berinisiatif datang kepada Adam dan Hawa. Kalau Tuhan cuma nunggu Adam dan Hawa datang kepada Tuhan, itu gak mungkin terjadi. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali yang saya katakan tadi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Cuman satu, Tuhan pengen kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita ngalamin peristiwa-peristiwa yang gak enak dalam kehidupan kita belajar apa sih maksudnya, apa sih tujuannya. Kadang-kadang orang sakit aja saya pikir itu juga anugerah Tuhan buat kita. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Kita kadang-kadang kerja banting tulang 24 jam satu hari, seminggu 7 hari. Kita gak pernah berhenti-berhenti Bapak Ibu. Sampai Tuhan berbaik hati, dikasih sakit, istirahat di rumah sakit 7 hari. Terus kita ngomong begini, kita marah. Tuhan, kenapa sakit? Loh Tuhan baik hati, supaya Bapak Ibu istirahat. Di tengah-tengah kita, di tengah-tengah di sakit itu kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa berdiam diri, gak hitung duit terus. Loh benar kan? Bapak Ibu kan gak mungkin dong bawa duit, suruh karyawan, lu bawa duit ke rumah sakit, gue hitung duit di sini. Kan gak mungkin. Di situ kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan pengen kita dekat. Ini inisiatif Tuhan. Nah makanya itu Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita terlebih dahulu merindukan relasi itu, tapi Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan terlebih dulu ingin agar kita berada dekat dengan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu sejak zaman penciptaan itu benar-benar Tuhan itu buat berbagai cara, buat berbagai hal dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar mendekat kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu berinisiatif. Saya bacain lagi Kejadian 3 ayat 8-9 dikatakan ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Biarlah pagi hari ini kata yang sama yang mungkin kita merasa jauh daripada Tuhan. Tuhan tuh pengen banget dekat dengan kita. Dan dia ngomong gini, di manakah engkau? Di mana? Ya. Jadi bukan Adam dan Hawa yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari Adam dan Hawa. Bapak Ibu, itu yang pertama. Itu anugerah Tuhan. Siapa sih kita? Sampai Tuhan mau cari kita. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan tuh penting banget sampai seakan-akan kita berpikir Tuhan tuh perlu banget sama kita. Enggak. Ini anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berinisiatif mau cari kita tuh gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Kita tuh manusia yang gak ada apa-apanya lah, memang gak ada apa-apanya. Ya, nah jadi bagi Allah yang maha mulia berinisiatif untuk menjalin relasi dengan manusia yang adalah ciptaannya, hal itu bukan karena ia membutuhkan relasi tersebut dan juga bukan karena kita layak untuk berada dekat dengan Tuhan, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi yang akrab dengan Tuhan adalah karena karya Tuhan. Bapak Ibu ingat, relasi yang akrab ini karena karya Tuhan. Yang saya katakan tadi,
Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, Tuhan itu melakukan segala sesuatu, Tuhan buat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Semata-mata supaya kita dekat dengan Tuhan. Nah di dalam Keluaran 19 ayat 4 juga dikatakan begini. Ya ingat ya, bukan usaha kita, tapi karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Anugerah itu adalah kebaikan Tuhan. Ya kebaikan Tuhan yang kita terima bukan karena kebaikan kita dan bukan karena usaha kita. Semata-mata karena Tuhan. Nah di dalam Keluaran 19 ayat 4 dikatakan begini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu lihat video klip tadi kan. Bukan auman beruang kecil yang buat puma itu takut. Tapi auman papa angkatnya yang membuat puma itu takut. Kadang-kadang dalam kehidupan kita nggak sadar ada pemeliharaan Tuhan ketika kita dihimpit, ketika orang menghadapi kita. Ada Tuhan yang besar yang gak pernah kita lihat. Sama seperti beruang kecil itu. Dia gak bisa ngeliat ada papanya. Yang dia lihat puma yang siap memangsa dia. Sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat satu himpitan yang besar yang akan menghimpit kita, akan menekan kita, memangsa kita. Tapi kita lupa ada Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Yang berdiri, yang bisa dilihat oleh masalah itu. Yang bisa dilihat oleh orang-orang di depan kita. Tapi kita gak bisa melihat. Kedekatan itu. Saya sering ngalamin seperti itu. Kadang-kadang orang bisa jadi berubah gitu kan. Saya pikir-pikir gini, oh mungkin dia lihat Tuhan yang besar di belakang saya. Nah maka itu Bapak Ibu dikatakan gini, dalam Keluaran 19 ayat 4 dikatakan gini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ada 3 yang Tuhan lakukan di sini dikatakan gini. Yang pertama, kulakukan. Yang kedua, mengangkat. Yang ketiga, membawa. Ini benar-benar artinya karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dikatakan gini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Tuhan itu benar-benar melakukan. Tuhan itu benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan mau supaya orang Israel itu keluar, diberikan tulah-tulah. Tujuannya apa yang saya katakan tadi? Untuk bawa orang Israel dekat dengan Tuhan. Ini karya Tuhan. Bukan kita kadang-kadang ngomong begini, itu mah kebetulan aja Pak. Oke lah kita bisa ngomong kebetulan kalau tulangnya cuma 1, ini tulangnya 10 Bapak Ibu Saudara. Kalau mau 10 kebetulan dong, kalau bisa gini, kebetulan aja saya jatuh. Oke lah kalau cuma 1 kebetulan aja. Tapi kalau sampai 10 kali jatuh, masa kita ngomong kebetulan terus? Kan gak mungkin dong. Ya kan ini bukan kebetulan, ini karya Tuhan. Maka jelas dikatakan gini, kamu sendiri telah melihat yang kulakukan kepada orang Mesir. Yang Tuhan lakukan. Nah, sama yang saya katakan tadi, berulang-ulang banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan di sekitar kita, di lingkungan kita. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Allah menurunkan berbagai tulah bagi bangsa Mesir. Dengan demikian tuh Tuhan tuh memaksa, ya kan, memaksa orang-orang Mesir tuh agar rela melepaskan umatnya dari perbudakan tersebut. Yang kedua dikatakan gini, aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali. Bapak Ibu, Raja Wali ini burung gede, bukan burung kecil. Ya kan, Tuhan tahu, ya kan, membumbung tinggi. Dikatakan gini, dalam Ulangan 32 ayat 10 sampai 12 dikatakan gini. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bapak Ibu bayangin, saya ulangin lagi dikatakan ini. Didapati oleh Tuhan dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi Tuhan dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita Bapak Ibu kalau mau kecolok matanya aja itu langsung refleks. Gak bakal kita izinin mata kita kecolok oleh siapapun juga. Tapi Tuhan jelas katakan gini, Tuhan tuh menjaganya sebagai biji matanya. Berharga banget kita ya. Itu berharga banget. Terus dikatakan gini,
Laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Tuhan tuh gak membiarkan kita jatuh. Tuhan tuh gak bakal membiarkan kita tuh ngalamin keputusasaan. Tuhan tuh gak membiarkan kita ngalamin kesepian. Tuhan tuh gak membiarkan kita tuh mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Terus dikatakan ayat ke-12 dikatakan, demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bapak Ibu bayangin. Dan tindakan-tindakan tersebut dicatat dalam Kejadian 12 sampai 18. Bapak Ibu bisa ngebayangin laut terbelah, roti mana, pemeliharaan Tuhan itu benar-benar nyata. Semata-mata apa? Tuhan pengen kita deket sama Tuhan. Itu. Jadi Bapak Ibu kalau ibadah-ibadah kita nggak mendekatkan diri kita sama Tuhan, koreksi ibadah kita. Kalau doa-doa kita nggak mendekatkan diri kita sama Tuhan, koreksi doa-doa kita. Kalau pembacaan firman kita nggak mendekatkan diri sama Tuhan, koreksi pembacaan firman Tuhan kita. Jangan-jangan ada salah, jangan-jangan ada motivasi-motivasi terselubung waktu kita dekat sama Tuhan. Itu benar. Ya, nah maka dikatakan gini, yang ketiga dikatakan ini, dan membawa kamu kepadaku. Ya, membawa kamu kepadaku ini satu gambaran apabila umat Tuhan mendapati relasi dan berdekat dengan Allah, hal itu semata-mata karena karya Tuhan. Tuhan yang membawa kita, Bapak Ibu Saudara. Cuman cara bawanya setiap orang itu beda-beda. Beda-beda. Ya kan, ada orang bertobat, tunggu sakit parah dulu. Ya kan? Ada orang yang bertobat tunggu mengap-mengap dulu. Ada orang yang bertobat tunggu ngalamin krisis dulu. Ada orang yang bertobat tunggu ngalamin bangkrut dulu. Saya berharap hal itu gak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita benar-benar memberikan diri kita kepada Tuhan. Tuh, jangan dong, ya kan Bapak Ibu mau ngalamin itu dulu. Gak mau dong, saya sih gak mau. Saya berharap Bapak Ibu juga gak mau. Bener ya? Nah, jadi kita deketin diri sama Tuhan. Ya jadi kalau Tuhan yang bertindak Bapak Ibu, saya percaya Tuhan itu bersifat pasti dan sempurna. Ya, Tuhan itu bersifat pasti dan sempurna karena kuasanya nggak terbatas. Jadi kalau Tuhan yang bertindak, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, di dalam kenyataannya sebagai manusia berdosa, kita itu pasti berusaha semakin menjauh dari Tuhan. Ya, semakin menjauh dari Tuhan. Kan kadang-kadang kita dengar, ayo dong gereja. Enggak lah Pak, masih banyak dosa. Pernah dengar gitu kan? Pernah nggak? Nggak ada yang pernah dengar? Saya sih pernah dengar, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak pernah dengar? Sering kan, kalau Pak ayo Pak gereja, ayo Pak. Nantilah, belum layak. Ya kan? Bapak Ibu, semua itu Tuhan. Kalau boleh jujur, kita semua ini di tempat ini nggak ada yang layak. Nggak ada yang dapat kemurahan lebih untuk menerima kebaikan Tuhan. Nggak ada. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Nah, sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, tetap tidak akan mampu menghapus dosa-dosa itu. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Dan dosa itu yang saya katakan tadi merupakan penghalang kita dengan Tuhan. Jadi yang benar, Tuhanlah yang bertindak mendekat kepada kita. Bahkan ketika kita berupaya jauh dari Tuhan, Tuhan berusaha tarik kita dengan caranya. Ya, jadi kita belajarlah terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, relasi yang akrab dengan Tuhan adalah karena tanggapan kita terhadap anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak meresponi inisiatif Tuhan, kita nggak meresponi karya Tuhan, saya percaya relasi itu nggak mungkin terbangun. Sama seperti seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang pemudi. Jatuh cintanya nggak pernah terjadi atau terbangun relasi ketika pemudi itu tidak pernah merespon. Sama, kasih Tuhan itu tercurah bagi kita. Tuhan punya inisiatif, Tuhan punya karya. Tapi kalau kita nggak pernah meresponi, sampai kapanpun juga relasi itu nggak pernah terbangun dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ada satu lukisan Michelangelo. Ya, satu lukisan Michelangelo, kok nggak ditampilin?
Nah ini. Nah Bapak Ibu, ini salah satu karya besar juga Michelangelo di Sistine Chapel. Ya, Sistine Chapel. Nah Bapak Ibu, ini gambaran Tuhan yang menghampiri Adam. Bapak Ibu lihat aja posisinya Adam itu kan, kayaknya cuek banget ya. Tuhan menghampiri, aduh kayaknya cuek banget gitu loh. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tetap mau dekat. Nah Bapak Ibu perhatiin, ayat berikutnya. Nah Bapak Ibu perhatiin, kalau Tuhan sudah menunjuk tangan, tapi kalau si Adamnya nggak merespon tangannya untuk naik, itu nggak terjadi hubungan. Ada celah, ada jarak. Nah artinya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh mengulurkan tangannya, Tuhan tuh berinisiatif, Tuhan tuh berkarya, Tuhan tuh melakukan, Tuhan tuh membawa kita segala macam. Tapi kalau kita nggak pernah meresponi Tuhan, sampai kapanpun relasi itu nggak bakal pernah terjadi. Nggak bakal terjadi. Nah jadi kita bener-bener gini, apa sih mau nggak kita nanggapin Tuhan? Mau nggak kita menanggapi inisiatif Tuhan? Mau nggak kita menanggapi karya Tuhan yang membawa kita, melakukan kita, yang mengangkat kita benar-benar untuk dekat sama Tuhan? Kalau kita nggak mau Bapak Ibu, nggak bakal pernah terjadi. Sama, misalnya contoh begini, kita ibadah tiap hari. Apakah ngejamin bahwa ibadah-ibadah kita tuh deketin diri sama Tuhan? Selama kita nggak pernah membuka hati, firman itu nggak pernah masuk dalam hati kita. Nggak pernah. Selama firman itu nggak pernah masuk dalam hati kita, selama itu juga firman itu nggak punya kemampuan mengubah hidup kita. Nggak bisa. Bukan Tuhan nggak berkuasa, tapi karena kita nggak ngeresponin. Sama kita makan obat. Dokter boleh kasih obat yang tercanggih, dia ngomong boleh ini obat dewa, satu-satu di dunia. Kalau Bapak Ibu makan, Bapak Ibu pasti sehat, langsung sembuh total, umur panjang. Tapi Bapak Ibu nggak pernah makan. Taruhlah Bapak Ibu obatnya di samping Bapak Ibu atau di kantong Bapak Ibu juga, obat itu nggak pernah bermanfaat. Kita kadang-kadang ibadah secara lahiriah, tapi kita nggak pernah mengizinkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah mengizinkan firman itu masuk dalam kehidupan kita. Firman itu nggak pernah jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Firman itu nggak pernah jadi daging dalam kehidupan kita. Nggak pernah. Nah makanya itu Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dikatakan gini. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Relasi itu bicara tentang relasi kasih, ya. Pada dasarnya relasi yang akrab dengan Tuhan merupakan relasi kasih. Relasi kasih di antara dua pribadi baru akan terjalin apabila kasih dari pribadi yang pertama ditanggapi pula dengan kasih oleh pihak yang kedua. Nah di sini jelas dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 dikatakan gini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Yang keenam, kamu akan menjadi kerajaan iman dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Artinya Bapak Ibu, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, dikatakan ini, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan iman dan bangsa yang kudus bagiku. Kalau, jika. Nah kita pengen jadi anak kesayangan tapi kita gak pernah taat sama papa mama. Kita pengen jadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan tapi kita gak pernah mau berpegang pada firman Tuhan. Kita gak pernah meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita abaikan firman Tuhan. Kita ngomong gini, bisnis jangan pakai firman Tuhan, bisa bangkrut. Jadi kita bisnisnya tipu-tipu dikit lah. Karena kalau pakai firman Tuhan bisa bangkrut. Jujur kan, ya kan, perpuluhan. Kita ngomong gini, perpuluhan-puluhan, gak usah ngomong perpuluhan. Saya gak ngomong Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu memberi gak beri terserah Bapak Ibu. Nah maka saya katakan tadi gini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi anak kesayangan-Ku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak itu anak kesayangan. Kalau udah ngomong anak kesayangan, apa juga pasti dikasih.
Minta apa? Kalau bisa minta bulan dikasih juga tuh bulan. Walaupun dikasih bulan-bulanan. Tapi kan dikasih. Nah kan terus dikatakan gini, akan menjadi milik kesayanganku dari antara segala bangsa. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Dari antara segala bangsa ada satu orang menjadi anak kesayangannya. Kalau kita benar-benar mau pegang firman Tuhan. Kalau kita benar-benar mau pegang janji Tuhan. Saya percaya kita akan intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu. Seperti anak beruang tadi. Papanya gak terlalu dekat. Tapi ketika Puma lihat papanya, Puma kabur. Mungkin kita gak terlalu dekat sama Tuhan. Tapi ada Tuhan di tengah-tengah kita. Waktu persoalan datang, dia Tuhan yang besar. Persoalan itu kabur. Nah maka dikatakan ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Bapak Ibu perhatiin, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Bapak Ibu boleh garis bawain. Artinya Bapak Ibu, semua di dunia ini, harta, kekayaan, semuanya itu milik Tuhan. Kalau Tuhan pengen memberkati kita, bagi Tuhan itu kecil. Kecil, benar-benar kecil. Yang penting mau gak jadi anak kesayangan Tuhan. Dekatin diri kita, taatin, pegang janjinya, lakuin. Jadi anak-anak yang, kalau orang Cina ngomong gini, hao hai ce, anak yang baik. Jadi anak yang baik buat papa, jadi anak baik-baik buat mama. Anak itu pasti beda, perlakuannya pasti beda. Jadi anak yang baik buat Tuhan, Tuhan akan melakukan kita dengan cara yang berbeda. Ya terus dikatakan gini, kamu akan menjadi kerajaan iman. Dan bangsa yang kudus bagiku. Hidup kita akan jadi kesaksian buat banyak orang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, apabila Adam bersedia menanggapi uluran kasih Tuhan, yaitu dengan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dalam iman dan kasih, barulah relasi kasih antara Adam dengan Allah akan terjalin. Pertanyaannya, bersediakah kita menanggapi kasih Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita dengan iman dan kasih kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pengen kita dekat. Dan Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di rumah tangga kita. Tuhan ada dalam perjalanan hidup kita. Tuhan ada di dekat dengan kita. Pertanyaannya, mau gak kita meresponi tanggapan Tuhan, inisiatif Tuhan, karya Tuhan, mau gak kita nanggapinya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semua sini menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi bangsa yang kudus buat banyak orang. Ya, kesimpulannya, memang relasi yang akrab dengan Tuhan merupakan inisiatif dan karya Tuhan. Namun jika kita tidak bersedia menanggapinya, relasi yang akrab tidak akan terjadi. Mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Perjamuan kudus adalah salah satu bukti kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yesus memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus bagi setiap kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita boleh peroleh persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita teduhkan hati kita. Bersediakah kita menanggapi panggilan Tuhan, inisiatif Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan pengen kita dekat. Tuhan pengen kita dekat. Waktu Tuhan panggil Adam dan Hawa dan bertanya, di manakah engkau? Adam dan Hawa bisa aja dia menyumput terus tanpa keluar. Tapi saya percaya Tuhan tetap akan mencari dia. Mungkin kita gak mendengarkan panggilan Tuhan, mungkin kita gak pernah mendengarkan panggilan Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan tetap mencari Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan pengen banget semua kita menjadi anak-anak kesayangannya. Tuhan pengen banget kita menjadi kerajaan iman buat Tuhan. Di mana orang-orang boleh melihat karya Tuhan, orang-orang boleh melihat dalam kehidupan kita karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita menyadari ada Tuhan yang mau dekat dengan kita. Ada Tuhan yang bersedia, bukan cuma bersedia tapi Tuhan ingin banget dekat dengan kita. Bukan
bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi Tuhan pengen jaga kita. Tuhan pengen kita itu mengalami segala kelimpahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin damai sejahteranya juga tercurah bagi setiap kita. Sukacitanya, kasih, kuasa, semua yang Tuhan punya, Tuhan pengen kita benar-benar mengalaminya. Tuhan pengen benar-benar kita menikmatinya. Seperti seorang papa mama yang punya segala-galanya. Dia gak pernah menyimpan segala-galanya untuk anak-anaknya, tapi dia akan memberikan segala-galanya buat anak-anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Tapi masalahnya, mau gak kita meresponi Tuhan? Mau gak kita menaati firman Tuhan? Mau gak kita memegang janji Tuhan? Supaya kita benar-benar menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, di dalam kedekatan sama Tuhan, Tuhan gak pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan gak pernah membiarkan kita ngalamin kesesakan. Tuhan gak pernah membiarkan kita ngalamin kesepian, kesusahan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan mendekap kita. Tuhan akan menolong kita. Biarlah pagi hari ini firman ini boleh menjadi hidup dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita di tengah-tengah keputusasaan. Ada Kristus, ada pribadi yang hidup, yang mau bersama-sama dengan kita. Yang mau berjalan bersama-sama kita untuk mengalami hal-hal yang baik, berkemenangan, menyatakan kasih, menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman ini Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah pada waktunya. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, ini pun anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memberikan Yesus bagi setiap kami supaya kami boleh menjadi intim dengan Engkau. Biarlah hari-hari kami, ibadah-ibadah kami, doa-doa kami Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau. Dan menyadarkan kami terus-menerus ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami sadar, kalau kami tahu ada Tuhan dekat-dekat dengan kami. Saya percaya, kami percaya Tuhan, kami gak bakal berbuat dosa lagi. Kami gak bakal buat hal-hal yang tidak menyukakan Engkau Tuhan. Tapi kami akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan Yesus untuk sehidangan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah ketika kami makan roti dan anggur yang melambang tubuh dan darah-Mu, kami boleh menjadi satu dengan kematian-Mu dan kami boleh menjadi satu dengan kebangkitan-Mu sehingga kami boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuduskan setiap kami yang melayani, kuduskan juga roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah semua Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah bagi kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya
kita makan tubuh Kristus, kita mau renungkan sebentar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Salib mempersatu kita dengan Tuhan. Salib membuat kita intim dengan Tuhan. Yesus mati di kayu salib supaya kita beroleh hidup. Dan kita beroleh hidup dan kita beroleh keintiman dengan Tuhan. Kalau Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita melalui karya salibnya, Tuhan pengen kita mengalami peningkatan dalam kehidupan kita. Tuhan pengen kita mengalami kedewasaan, Tuhan pengen kita mengalami kesembuhan, Tuhan pengen kita mengalami pemulihan. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Di kayu salib semua terpaku kelemahan-kelemahan kita. Tuhan rela mati supaya kita mengalami kehidupan. Bapak, kami bersyukur buat karya salib-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau rela mati, Engkau pengen beri kami kehidupan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bila pagi hari ini di tengah-tengah kelemahan tubuh kami berdoa dan percaya Tuhan. Ketika tubuh-Mu menjadi satu dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kuduskan kami. Biar ini tidak menjadi kutuk, tapi ini boleh menjadi mendatangkan berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini beri peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Darah yang menguduskan kami dan darah-Mu juga Tuhan yang melayakkan kami masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, beri peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau ya Allah yang membuat kami terus mengalami pertumbuhan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang mau bersekutu dengan kami, punya Tuhan yang mau membangun relasi kasih dengan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang pasti, Allah yang tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan biarlah hari-hari kami juga Tuhan dipenuhi dengan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari kami Tuhan kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di mana kami boleh melihat kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha pekerjaan kami, kami percaya Tuhan biar tangan kasih-Mu yang menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang meresponi ingin dekat dengan Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat untuk pengumuman di minggu pertama bulan Juli. Untuk persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat dilaporkan di Bapak Ibu Komisi Metro. Dan untuk laporan keuangan dari tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli perpuluhan. Tanjung Anom, yang kedua sebesar Rp126.500.000. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam renovasi tersebut dapat menghubungi Bapak Soeharto dan Bapak Warto. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Ahmad, ayahanda dari Ibu Yunita. Pukul 7.30 atau setengah 8 malam di rumah duka gotong royong. Bapak Ibu dapat menyempatkan diri hadir untuk memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita pada Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau telah berinisiatif Tuhan untuk mendekatkan dirimu kepada setiap kami Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa di dalam setiap kami Tuhan. Kami yang tidak layak, kami yang tidak mampu Tuhan untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kami. Tetapi Engkau Allah yang memampukan kami dan menyelesaikan itu semuanya Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa di dalam setiap kami. Sehingga kami mampu Tuhan bersekutu dengan Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih atas apa yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Buat kami lebih mengerti, memahami akan apa yang Engkau sampaikan di dalam setiap kami. Dan ini menjadi rema di dalam setiap kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup
di dalam hari-hari yang kami miliki Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai bangsa ini. Terus ya Tuhan, nyatakan kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan. Gereja-gerejamu yang ada di Indonesia Tuhan, boleh menjadi saksi-saksi yang hidup ya Tuhan. Dan namamu dipermuliakan atas Indonesia Tuhan. Kami memberkati Tuhan bangsa Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Dan Pulau Rote Tuhan, Engkau terus beracara atas Indonesia Tuhan. Juga para pemimpin kami ya Tuhan, Engkau terus menyertai mereka. Sehingga mereka boleh bertanggung jawab akan apa yang harus mereka kerjakan di dalam hari-hari, di dalam kepemimpinan mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap rencana, rancangan yang boleh ada Tuhan untuk tahun mendatang. Jikalau ada pemilihan presiden, Tuhan Engkau pilih yang terbaik ya Tuhan. Dan Engkau yang menentukan yang terbaik atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota Metro Tuhan. Biarkan Kau Allah terus menaungi kota ini Tuhan. Kami memberkati kota Metro. Kami memberkati orang-orang yang ada di kota Metro. Kami memberkati sawah ladang yang ada. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi kota Metro ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami Tuhan kehidupan, pergumulan di dalam setiap masalah-masalah mereka. Engkau Allah yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Di dalam hari-hari yang mereka boleh hadapi ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Juga berkati ya Tuhan. Jikalau saat ini ada jemaat yang mengalami kesedihan, ditinggal salah satu orang tuanya Tuhan. Engkau Allah penghibur di dalam setiap keluarga mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan di dalam setiap mereka Tuhan. Roh Kudus selalu menaungi setiap orang-orang yang bersedia hati ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang Kau berikan di dalam setiap kami sepanjang minggu ini. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami akan memberikan dengan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai engkau di dalam segala aktivitasmu, di dalam pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu dibuat berhasil. Dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan